Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana al-islam dinan faradina wa bayyana lana ta'alimahu fa'amilna wa yassara lana manahijahu fasa'idna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyina najil muslimina fil akhirati syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi la yanfa'u fihi al-amwalu walal banuna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibunya Hajah Ainun, teman saya, sahabat saya, ini orang Brebes tapi lebih halus daripada orang Solo, yaitu Bapak Kiai Haji Al-Ustadz Ad-Doktor Iman Fadilah. Segenap keluarga besar Taqwal Ilah dan keluarga besar Majelis Al-Fadilah yang semoga senantiasa dibimbing, diberi inayah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga acara yang sangat mulia ini akan terus berkembang, akan terus menebarkan manfaat ke segenap penjuru dunia. Amin Allahumma amin. Jujur, saya diundang di sini ada tadi maulidan, istilahnya apa di sini tadi? Tibaan. Saya bersyukur ya. Karena apa? Saya pribadi juga Anda semua itu hadir dalam majelis di mana di situ junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuja dan dipuji, sholawat dilantunkan. Jadi hanya hadir dalam majelis itu insya Allah kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan manfaat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus memegang mikrofon kemudian membaca tibaan atau memegang apa itu jenenge? Rebana, kemudian memainkan terbangan dan seterusnya. Tidak, hanya sekedar mendengar, hanya sekedar mendudukkan tubuh kita di tengah alunan sholawat, itu insya Allah bisa memberikan berkah manfaat yang sangat besar. Lah kok iso Pak? Ya iso. Penelitian modern mengatakan ya, penelitian modern. Sing jenenge banyu putih, ya toh? Dikasih ucapan-ucapan yang bagus. Ditiupi atau dibacain doa-doa yang bagus, satu gelas. Kemudian gelas satunya isinya banyu putih dipisuh-pisui.
Bahasa rojak misalnya ya. Waduh. Siji ya rozak ya fulan. Di sisi dasar rozak mana. Iku nanti di mikroskop. Di mikroskop nanti akan ada perbedaan. Sing ya rozak iki harum. Nah sing dasar rozak iku molekul-molekul iki ruwet. Itu air ya dibacain yang satu dengan bacaan yang bagus-bagus, yang satu dikasih bacaan yang jelek-jelek atau ucapan yang jelek, itu berpengaruh. Ono meneh tumbuhan tiap hari diseteli lagu rock metal. Sing sebelah kono diseteli lagu klasik misalnya. Itu tumbuhnya juga beda. Nggak percaya? Siki, coba. Ning kono iki diweit ya. Terus ning kene diseteli metal. Engko delok sebulan meneh. Nanti pasti akan ada bedanya. Begitu juga dengan diri apa meneh awake dhewe. Makanya enggak masalah. Orang yang datang ke majelis sholawat menang misalnya. Kalau kelak di akhirat ya, mulut kita tidak bisa memberikan kesaksian bahwa kita membaca sholawat. Telinga kita akan bersaksi pernah mendengar sholawat, majelis sholawat minggu ini Kiai Haji Iman. Ya rojak nih, meskipun pas sholawatan menang ya. Sholawatan menang. Tua kon karo malaikat. Biar majelis Al-Fadilah ki maca selawat gak? Ya karena neng akhirat ora iso bohong, ya meneng. Tapi kemudian tangane ngomong, tapi kula bersaksi niki. Suarane sapa mau sing wedok apik. Suarane apa namanya? Artis perempuan ini nempel ten pundak kula nih. Karena apa yang namanya suara kan bergelombang ya. Bergelombang bisa nempel dan sebagainya. Itu akan menjadi saksi. Menjadi saksi. Sarungmu sing batik mirip sarungku. Itu kelak juga akan menjadi saksi. Kula nyekseni Gusti, apa? Apa rong sarung jare. Kula nyekseni nek rozak iku nderek majelis sholawat iki Haji Iman Fadil. Oh wis. Jadi yang suaranya bagus kayak Mbak tadi, oke lah, beribadah lewat suara. Nek sing suarane ora bagus, ya aja melu-melu zat. Merusak suasana. Ya wis ngrungokke ae, ya. Ngrungokke wae, iku wis entuk pahala besar bersolawat. Kuping yang mendengarkan, wis gampangane ngene lah. Gampangane ngene. Omah ngendi, Cak? Rawasari. Rawasari suatu ketika ning stadion ning kene apa ya? Jati Diri. Ning Jati Diri ana pertunjukan Guns N' Roses. Wis aja lah kaduan. Seleng. Ana pertunjukan seleng. Saka Rawasari wis.
marang jati apa jenenge jati diri. Begitu tekan metese bani gebes yo ditampilke kok. Karena memang seneng seleng ya. Nyampe sana krungu musik-musik, krungu lagu-lagu sing ra genah. Iku untuk dosa ora? Ya dosa. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang didengarkan itu adalah hal-hal yang haram dan itu menyebabkan kita dosa. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau yang didengarkan adalah hal-hal yang baik, ya, akan mendapatkan pahala. Enggak usah susah, Jak. Suara melek ini enggak usah susah. Yang bersaksi kelak di hari kiamat bukan hanya mulut kita. Makanya saya itu bersyukur ya. Bersyukur bisa hadir di majelis sholawat. Penyanyi ini kok penyanyi gitu, rapi apa? Vokalnya kok rapi, pelantun, pelantun apa? Vokalis rock, vokalis jazz. Penyanyi, sana kaya Nela Karisma, pelantun lah pelantun. Pelantunnya api. Itu hanya dengan mendengarkan ya, dengan mendengarkan itu insya Allah tubuh kita itu bisa menjadi saksi. Kalau no bukti ini meneh, yaitu Mbah Arwani. Allah yarham Mbah Arwani. Sebelum meninggal beliau hidup dalam kesunyian selama 2 atau 3 tahun, bertahun-tahun lah, bertahun-tahun. Secara lahir beliau hafid, biasanya termasuk maha guru Al-Quran di Nusantara ya. Secara lahir beliau itu ya tidak membaca Al-Quran, tidak deres Al-Quran dengan suara. Tapi dokter ini pernah datang apa namanya meronsen. Ternyata apa? Tubuh beliau itu penuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Penuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang membaca itu bukan hanya lisan, bukan hanya mulut. Kalau yang membaca hanya lisan kan bahasa kita ya. Tapi kalau istilahnya Allah Subhanahu wa taala, yang membaca ya, itu bukan hanya lisan, hati membaca. Berbentuk suara, berbentuk tulisan. Burung-burung bertasbih misalnya. Ya memang benar-benar bertasbih. Baik dalam kesunyian. Mbah Arwani dengan deres di dalam hati. Ya, nek suara itu bisa mengeluarkan makharij, huruf-huruf dan sebagainya. Maka hati itu juga bisa mengeluarkan. Ada lagi di tanah Arab sana. Seorang sufi ya. Sufi Thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah Naqsyabandiyah itu diantara wiridnya apa? Nah, membaca Allah di apa di sini? Terus bahwa di jantung hati lah, di jantung hati. Jadi sekitar 3 jari dari apa istilahnya? Dari melafalkan kita kalau lisanan Allah ya. Ini hati dilafalkan Allah. Diam tapi hati itu melafalkan Allah. Apa yang terjadi?
Yang terjadi jubah beliau itu tertulis lafzul jalalah Allah. Gini. Jadi sing iso nulis iku ora mung pulpen. Sing iso bersuara ora mung lisan. Nah, makanya dawuh Gusti Kanjeng Nabi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatah lik. Betul. Ajab. Tapi Rozak tidak tahu hadis ini, ya. Itu bukan berarti dia tidak tahu. Mungkin dia 5.000 hadis hafal dan tahu, cuman kita yang arti. Iku tok sing nggak ngerti, liyane wong masalah piye. Nang kelas iku paling pokoknya. Bijimu atau ajak? Iya, 16 itu. Jadilah kamu orang yang alim. Nera iso alim ya wong sing sinau. Nera iso sinau ya sing ngrungokke. Nera iso ngrungokke ya sing seneng. Dan semuanya ya, itu bisa memberikan manfaat yang besar. Bisa jadi, ya, ono wong orang alim, ya ora pernah nyantri, ya ora pernah hadir yang pengajian. Tapi kapan ono pengajian, ya, dene ngedrop misalnya nasi kotak 100 kotak. Dia ngedrop beras misalnya 2 kintal misalnya. Iku ndelalai. Itu anak turunnya itu bisa menjadi orang alim. Ini contoh nyata. Di kampungku sana di Jepara, Jawa Tengah. Ada wong sugih. Beliau enggak alim. Karena kepala desa. Ya enggak pernah nyantri. Karena agamanya pas-pasan. Tapi nek karo kiai suweneng ora karo karuan. Karo kiai suweneng. Dihormati, dimulyaki. Nah, beliau punya anak-anak. Iku iso ngalim. Bisa ngalim dan jadi kiai. Nah, makanya kita itu ya jeneng ngalim ya, atau kita jadi santri atau jadi mahasiswa, itu kan nasib atau takdir ya. Nek dilalai awake dhewe misalnya ya, tidak bisa tidak ditakdirkan sebagai wong sing al-alim al-alamah misalnya. Maka yang harus kita pikir adalah bukan hanya diri kita sendiri. Wes, aku pancen ditakdirke karo pangeran ora dadi wong alim. Ya. Ya wis, aku riyadhah, aku tirakat supaya anakku iku iso dadi wong alim. Nah, kembali kita di Mbah Arwani. Wis tanpa judul wae ya. Tanpa judul. Mbah Arwani itu suwe-suwe kademen aku ya. Mbah Arwani itu adalah ahli Quran.
beliau berguruna kepada Mbah siapa? Mbah Kiai Haji Muhammad Munawir Krapyak Yogyakarta. Mbah Munawir Krapyak Yogyakarta. Mbah Munawir Krapyak itu adalah maha guru Al-Quran di Nusantara. Karena apa? Ngaji Quran ning Haramain Mekah Madinah. Itu selama 22 tahun. Mau ngaji Quran. Ora diselingi chattingan. Ora diselingi WA. Nang pancen biyen ra ono. Mau ngaji Quran. Jenenge qiraah sab'ah, qiraah asyrah, ulumul Quran dan sebagainya sangat-sangat menguasai. Sehingga punya murid Mbah Arwani, punya murid Mbah Muntaha, punya murid Mbah Umar Cirebon, punya murid yang menjadi kiai besar di seluruh penjuru Indonesia. Siapa ayah dari Mbah Munawir itu? Ayahnya adalah Kiai Haji Abdullah Rosyad. Piye ceritane? Kiai Haji Abdullah Rosyad itu dulu itu pernah berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran. Wes sing jenenge menyepi, sing jenenge maca cepet, maca lambat, apa jenenge tirakat wiridan Quran wis dilakoni kabeh. Tapi kersane Gusti Allah, Mbah Abdullah Rosyad iku tidak ditakdirkan hafal Al-Quran. Akhirnya ana bisikan. Rosyad. Kowe pancene ora iso dadi hafidul Quran. Tapi sok anak putumu diparingi gampang hafal Al-Quran. Jadi Mbah Munawir bisa sedemikian hebat, ya. Itu berkat riyadhah dari Romone Kiai Haji Abdullah Rosyad, ya, yang riyadhah wiridan Al-Quran meskipun tidak hafid Al-Quran. Makanya ini yang kuliah aja ya. Sinau benek ora masuk wis ora masalah lah. Gua harap mata kuliah Pak Ulum, apa bimbingan orang Pak Ulum coret-coret bener. Terus nih pembimbing pertama tambah dicoret-coret. Orang usah sedih, orang usah putus asa, tetap sabar. Sebabnya apa? Wes aku tak sabar ya Pak Ulum. Ya semoga-moga berkat kesabaranku putraku kelak akan menjadi profesor doktor. Kalau menjadi profesor doktor. Ini sayangi grup hadrawis do pergi, jadi aku kesel terus ini selingi ya. Baik, minum dulu selingannya. Baik, itu adalah rasa syukur saya yang pertama. Ini baru pertama aja. Padahal tak kira-kira mencatat aku ada 5 gitu. Ini rasa syukur saya yang pertama. Kenapa? Karena fisik saya
meskipun saya tadi ya tidak mengikuti apa itu jenenge tibaan tadi ya, karena ini Jepara ya ora patek terkenal tibaan berjanjian ya. Makanya aku tadi yang ngomong apa jenenge lip sync nggak mau. Rasa syukur saya yang pertama ya, itu karena fisik saya itu dihadirkan yo sing hadirkan yo wong ora terus aku mabur, sing hadirkan subhanallah. Dihadirkan di majelis yang mulia ini. Ini rasa syukur saya yang pertama. Karena apa? Ya untung ini mikir gede. Jadi mau nggak mau telinga saya mendengar. Makanya kenapa? Apa selawat apa jenis speakernya gede. Supaya telinga itu nggak punya pilihan kecuali mendengar sholawat itu. Ya. Dan sholawat kok apa jenenge kayak keroncong ya. Atau kayak uyun-uyun itu uyun-uyun. Lagu Jawa itu ya. Itu telinga masih punya pilihan antara mendengarkan sholawat sing suarane sayup-sayup ataukah mendengar lagu sing ning HP. Tapi ada suara nih banter. Mau nggak mau telinga kan. Nanti ono rahasia nih. Oh biasa sholawat ke banter. Justru itu. Ya justru itu. Kok terang banget misalnya. Ya memang justru itu. Supaya tubuh itu nggak mempunyai pilihan. Nggak mempunyai pilihan kecuali mendengarkan. Kecuali merekam bacaan-bacaan sholawat itu. Nah syukur saya yang kedua ya, ini adalah majelis yang sangat mulia. Mulianya apa? Karena majelis ini adalah perpaduan majelis ilmu dan majelis fikir. Jadi ini dunia ini hal-hal yang ideal itu adalah ketika terjadi perpaduan. Ya. Nek majelis iki ya, sing hadir kene rojak sak adine, sak kakange, sak tanggane ora menarik. Menarik. Tapi ya untung ana ya ngumpet aja. Untung ana iki bosen delok rojak, delok sebelah. Bosen delok sebelah, delok burine. Itu ideal. Nah ideal. Nek wedok tok misalnya. Wedok tok ya enggak penak. Enggak penak. Oh kiai ini bosen. Bosen apa seneng? Pengen cepet-cepet rampung. Nek lanang tok tambah bosen. Makanya ono lanang ya ono wedok. Nah perpaduan lagi saya ngendikane Pak Iman Fadilah tadi ya, bahwa di sini muamalat ada, dari teknik ada, dari farmasi ada, dari PAI ada, dari Polines ada, dari UIN juga ada, Masya Allah. Itu adalah kekuatan besar. Kekuatan besar ya. Itu ada satu permasalahan dibahas oleh orang dengan berbagai macam latar belakang, berbagai macam kemampuan. Nanti hasilnya akan maksimal. Hasilnya akan maksimal. Dan itu adalah sunnatullah. Sejenenge barang apik itu kalau tidak satu warna. Sejenenge barang apik iku nek ana abange, ana ijone, ana kuninge dan sebagainya. Madu atau lebah
itu adalah apa itu jenenge hewan yang sering dipuji-puji oleh para ulama. Karena apa? Dia memakan dan meminum sesuatu yang sangat baik. Ini laler itu gelem mencela ning anu. Apa ning teh yo gelem, ning comberan yo gelem ya toh. Tapi nek jenenge lebah itu yang dihisap itu pasti apa jenenge? Sari madu. Sing kembang-kembang sing indah-indah. Awake dhewe menungso. Iki paling sing disesep iku ya buah-buah sing kadang kecut-kecut kadang. Tapi nek sing jenenge lebah, itu yang dihisap itu adalah sari dari pohon itu, sari dari buah itu. Dan yang dikeluarkan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Mukhtalifun alwanuhu. Madu. Madu itu ya manfaatnya besar. Dia adalah sangat baik buat kesehatan. Tapi supaya lebih baik, ya, supaya lebih baik, oleh Allah itu kemudian dijadikan bahwa madu itu berbagai macam warna. Barang apik, ya, barang apik. Supaya luwih apik, ya kudu dijadikan berwarna-warni. Kemudian, nah saiki di dalam Al-Quran itu ya, di dalam Al-Quran, menungso manusia, iku ono sing disebut dengan alim, ono sing disebut dengan ulama. Manusia yang disebut oleh Al-Quran sebagai alim itu hanya Nabi. Nabi Ishaq, Nabi Yusuf. Kenapa demikian? Karena ilmu yang dimiliki oleh para nabi, ya, secara person to person, secara individu-individu, itu adalah ilmu yang benar-benar hakiki, ilmu yang benar-benar hak. Karena apa? Karena datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melalui sing jenenge metode positivisme. Tidak melalui sing jenenge eksperimen. Kita eksperimen. Kita melakukan penelitian, ya, itu karena kita itu sedang mencoba-coba, sedang mencari tahu sesuatu. Tapi nek jenenge para nabi mengetahui sesuatu itu tanpa eksperimen, langsung diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awake dhewe ngerti sing jenenge kesabaran. Itu adalah perbuatan yang baik. Itu adalah berdasarkan eksperimen, berdasarkan pengalaman dan seterusnya dan seterusnya. Nek Gusti Kanjeng Nabi, para nabi itu bisa mengetahui bahwa sabar itu baik, ya, karena berdasarkan wahyu. Ini tidak berarti bahwa para nabi, ya, bahwa para nabi itu tidak berpikir dan sebagainya, tidak. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa kebenaran yang dibawa oleh para nabi itu adalah kebenaran yang hak, kebenaran yang hakiki. Nek menungso
Orang-orang selain Nabi bisa mencapai kebenaran itu ketika mereka ya, ketika mereka itu berkomunikasi dengan orang lain, ketika mereka berguru dengan orang lain. Sehebat-hebatnya Imam Syafi'i misalnya, ya, dia hebat itu ya karena pernah berguru dengan Imam Malik, membaca kitab-kitab orang terdahulu dan seterusnya. Oleh karena itu ya, kenapa kalau orang selain Nabi itu adalah ulama? Ulama itu mufrad atau jamaah? Jamaah. Karena apa? Karena manusia selain Nabi bisa meraih kebenaran meskipun tidak mutlak. Itu ketika orang alim dikumpulkan menjadi satu. Makanya ulama. Jadi nek ana wong merasa bisa menemukan kebenaran dengan dirinya sendiri, ya, wis anggap wae dekne iku wong apa? Semua ora bener lah. Enggak mungkin. Oleh karena itu, maka kenapa ini ya? Bahwa majelis ini adalah majelis yang ideal. Ya. Karena jenis satu permasalahan. Kok merasa bahwa jurusan muamalat saja yang bisa menyelesaikannya dengan sempurna? Dengan mengesampingkan jurusan PAI, mengesampingkan jurusan farmasi misalnya. Itu adalah suatu kesalahan yang besar. Tidak akan bisa sempurna. Nah, makanya saya katakan bahwa majelis ini adalah majelis yang ideal. Karena apa? Ya muamalat ono, PAI juga ada, farmasi juga ada. Nah itu kalau kita latih misalnya, kalau kita latih, itu akan sangat bagus. Dan itulah yang oleh para ulama disebut dengan ijtihad kolektif. Ijtihad bersama-sama. Ijtihad bersama-sama. Sebabnya apa? Suatu permasalahan, nah itu biyen ya, ceritane kiaiku. Ono kiai dijelaske karo dokter tentang apa itu jenenge terjadinya pembuahan, terjadinya anak, yaitu ketika sel sperma ketemu dengan sel telur. Lah iku lho ono kiai iku sing tekon, Pak dokter nyuwun sewu, niku telure telur ayam napa telur bebek? Telure telur ayam napa telur bebek? Iku nyata iku. Iku nyata. Zamane Neil Armstrong munggah ning bulan. Ya. Iku yo akeh sing jenenge kiai itu enggak percaya. Banyak sekali kiai yang tidak percaya. Dari wangke banget. Ono ya masyarul jinni wal insi ini satatum antang fudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Ning Al-Qur'an wis dijelaske nek jenenge jin dan manusia tidak akan bisa menembus langit. Bulan iki ya langit. Mustahil. Ora percaya. Itu ketika apa?
Ketika satu ilmu itu dianggap bisa mencukupi untuk menjelaskan permasalahan. Bahaya itu. Ya kayak tadi wong iku nek gampang nesu-nesu misalnya ya. Gampang berbeken misalnya ya. Itu karena hanya menggunakan satu ilmu. Makanya ada pepatah Inggris ya, tapi itu bahasa Indonesia ini. Bahasa Inggris. Waspadalah pada orang yang hanya punya satu buku. Bahasa Inggris apa ya? Bahasa Inggris apa? Beware apa ya? Beware the man one book atau apa ngono lah. Waspadalah pada orang yang hanya punya satu. Bahaya. Bahaya. Pokoknya pandangannya hanya satu apa sini, satu angle ya, satu sudut pandang. Itu selawatan buah dari itu ya berbagi. Tapi dia itu pakai pandangan-pandangan yang lain ya. Pandangan itu adalah sebagai saksi kalau ada hari kiamat. Ya welcome saja. Nah, makanya saya katakan ini majelis yang ideal. Ya, majelis yang ideal karena ini berkumpulnya para alim-alim, alim HES, alim PAI, dan sebagainya. Nah ini harus dipertahankan, kelak ya. Ya siapa tahu suatu ketika wis jadi dosen kabeh, wis jadi intelektual kabeh, kemudian ada permasalahan misalnya, ya piye iku ya hukume apa iku jenenge? Hukume apa ya? Hukume menerima apa iku jenenge amplop saka calon caleg. Hukume amplop saka caleg. Siapa rojak? Dono isine to. Maka dari sudut ekonomi gimana? Dari sudut ekonomi, ya ini duitnya mau 100.000 ya. Dari sudut, oh ya oke, dari sudut ekonomi oke lah. Saya kisah ngono ahli PAI. Ya kalau dari sisi tarbiyah itu kan ya, itu kan pendidikan untuk bersikap dermawan, ya nggak apa-apa. Dari sudut PAI. Nah, ini pentingnya apa jenenge memandang sesuatu itu dari berbagai segi. Dan akhir-akhir ini ya sejak tahun 1960-an lah, mulai gencar diantaranya istilah yaitu Islam kafah. Jajanya ya salah kaprah ya. Bukan Islam kaprah, tapi Islam kafah. Kenapa salah kaprah? Ya karena Islam itu adalah kata benda, kemudian kafah itu adalah kata sifat. Kata benda, kata sifat itu tidak bisa membentuk frase sebetulnya ya. Frase apa sih? Tidak bisa membentuk makna. Tapi maksudnya adalah berislam secara kafah. Nah wong sing garang-garang iku. Wong sing galak-galak iku. Ayatnya jelas ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah
ke dalam asilem, kafah dengan totalitas, dengan keseluruhan. Nah, ini itu menafsiri asilem, ya, itu dengan penafsiran yang satu, yaitu apa? Islam. Jadi selama kita itu sudah beriman, maka harus Islam secara kafah. Islam sing piye? Wis pokoke Islam. Pokoknya Islam. Selama itu membawa nama Islam, kita harus memperjuangkannya. Enggak peduli, ya, enggak peduli itu menyakiti orang lain, enggak peduli itu membahayakan orang lain, selama itu demi Islam. Apa demikian? Yaitu karena kata asilm, asilm, udkhulu fis-silmi. Mestinya itu artinya bukan hanya Islam, tapi artinya juga asilm adalah damai. Oke, kamu artikan Islam, oke. Tapi jangan hanya itu. Jangan hanya itu. Tapi harus diartikan sebagai Islam yang damai. Ono sing arteni semacam itu. Ono sing arteni bahwa yang dimaksud dengan menjalankan Islam secara kafah itu yang menjalankan semua ajaran-ajaran Islam. Yo salate, yo zakate, yo posone, pokoknya kuwabeh dilaksanakan. Kuwabeh dilaksanakan. Salahnya di mana itu? Salahnya adalah siji. Ya. Salahnya adalah satu. Bahwa yang namanya manusia hidup di dunia itu adalah dalam proses menjadi baik. Dalam proses menjadi baik. Rasulullah SAW sendiri ketika ditanya oleh seorang sahabat, ada seorang sahabat masuk Islam. Ausini ya Rasulullah, berilah aku wasiat wahai Rasulullah. Jawab beliau, la takdzib. Jangan bohong. Ausini ya Rasulullah, la takdzib, jangan bohong. Loh Gusti, berarti kula nggih seumpama mboten sholat atau masih mau jajan dan sebagainya boleh? Rasulullah bersabda apa? La takdzib. Jangan bohong. Akhirnya apa? Dia pulang. Setelah pulang, karena merasa tidak didhawuhi oleh Rasulullah untuk sholat, karena merasa tidak dilarang oleh Rasulullah untuk minum minuman keras, melakukan perbuatan-perbuatan di remang-remang, bukan remang-remang itu ya, di remang-remang misalnya ya. Akhirnya dia pulang, mampir ning warung remang-remang. Yes. Setelah selesai hajatnya kemudian pulang ke rumah. Yes. Ketemu karo bojone. Delalai bojone lagi masak, ya, lagi masak marut klopo isih gawa parut. Ditekoni. Jak, Pak. Suwadi. Suwa Gusti Kanjeng Nabi. Lah terus mau mampir nanti? Mampir nanti. Nek aku jujur, kira-kira parute bojoku ya hinggap ning raiku iki. Tapi nek aku goroh, aku sudah berkhianat karo Gusti Kanjeng Nabi. Nah, akhirnya piye?
Akhirnya dengan hanya satu bekal yaitu tidak berbohong, maka orang itu menjadi muslim yang baik. Dan ini yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Dilakukan oleh ulama-ulama kita. Sunan Kalijogo. Ya harus ngarani begal, harus ngarani enggak. Ini referensi ini film lah. Referensi ini film. Jadi begal ketemu karo Sunan Bonang. Kalah, akhirnya Sunan Kalijogo tobat. Mungkin bagi orang-orang sing apa jenis Islam kafah, maka kan disuruh Kalijogo, kamu harus melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah itu kamu nanti harus puasa. Setelah itu kamu harus zakat. Kamu harus tobat. Tapi oleh Sunan Bonang Sunan Ampel ya. Sunan Bonang itu disuruh duduk bertapa, nunggoni tongkate Sunan Bonang. Nek sing gayane Islam kafah mesti ngamuk lho salate piye wong iku. Kok membiarkan nunggoni iku terus piye engko nek mati. Pertanyaan itu juga itu mestinya kamu tanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah ki piye sih? Ana wong mlebu Islam kok ora dikon salat. Ora dilarang iki. Malah dikon mong jangan goro piye iki? Nek dalan mati. Ya sekono senenana Rasulullah. Ya karena apa lagi lah? Karena sing jenenge beragama itu tidak sekedar hitam putih, tidak hanya sekedar fikih, tapi ono sing jenenge tarbiyah. Pokoknya sing jenenge agama kok hestok wah rusak. Rusak. Untung ono PAI. Untung ono PAI. Nek hes iku wis ngene. Ana wong salat ndeloke ngene. Syarat rukun. Sujudnya harus gini, sujud. Nek wong tarbiyah enggak. Salat wis ora apa-apa nang sesuk dibaleni sing apik. Tarbiyah. Tarbiyah. Nek hes wah salatmu menurut analisaku tidak rusak, rasa. Ini tarbiyah, itu diteliti. Siklus pertama, siklus kedua. Akhirnya setelah dikasih metode ini, setelah diterapkan metode ini, akhirnya menghasilkan hasil yang seperti ini, signifikan. Pola tarbiyah, untung ada tarbiyah. Ini hukum tak rusak Islam ini. Nah itu ya. Ya, jadi pentingnya kita itu memahami Islam ya, itu dari berbagai segi. Memang Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat yaitu Al-Qahhar. Mempunyai sifat atau asma yaitu Al-Muntaqim. Mempunyai sifat Al-Adlu. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai sifat Al-Ghaffar. Mempunyai sifat Al-Ghafur. Mempunyai sifat Al-Afu. Mempunyai sifat Al-Afu. Dan bukan suatu aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wong yang selama 60 tahun enggak pernah sholat, enggak pernah zakat, gawane ngombe, gawane nglakoni dosa dan sebagainya, menjelang meninggal dalam 1 menit
dia fasih membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian masuk surga? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Nah, makanya dawuh para ulama, takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Nek manungsa iku akhlake piye sih? Nek manungsa ya. Nek manungsa mungkin dosen juga gitu. Ana mahasiswa salah. Iku sing dipikir hukuman apa ya sing tak kena. Bocah iki tak hukum apa ya. Iku nek manungsa. Nek Gusti Allah piye? Nek Gusti Allah ana hambane salah. Iku sing dipikir ya, piye ya carane aku ngapura ya? Dengan cara dan jalan apa ya aku ngapura ya? Nah, itu gitu. Nah, kita karena banyak gaul dengan PAI, banyak gaul dengan HES, banyak gaul dengan yang lain-lain, itu harus mempunyai pertimbangan, mempunyai sudut pandang yang banyak. Kita harus bengi ya. Baik, demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Syaifuddin MA. Untuk acara yang ke-7 yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Rohna Majal Anjab. Kepada beliau kami persilahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal fanil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yassir lana ya Allah, yassir lana umurana umuraddini wa dunya wal akhirah. Allahumma sallim minal muslimin salamatan fi dinina wa dunyana, salim auladana, salim durjatana, salim jama'atana ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah was sa'adah. Ya qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa hakadha ma syi'ta ila ma qasadta. Taqabbal du'ana ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.